Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, pertanyaan saya kadah. Kula badhe tanglet setelah kula baiat dhateng Guson niku kula nembe dugi merasakan Gus. Jadi apa-apa niku kula raoske. Ada sesuatu nggih niku. Apa Allah di sini wonten? Baik itu senang maupun itu sedih. Nah, di tingkat sedih niku saya masih berusaha melatih, oh ternyata Allah di sini. Sepindah niku. Yang kedua, terus saya yang menjadi pertanyaan di situ apa? Kenapa? Sampainya kalau turun garwane kula ngeten. Yo terusno Bu. Terusno. Engko lak tekan dhewe. Engko nek jatahe tekan ya engko Gusti Allah sing nekakno ngoten. Nggih. Lah niku kedahe pripun kula? Ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua itu setelah saya rasa-rasa itu kok ada Al-Qur'anul Karim yang berwujud Al-Qur'an yang setiap hari dibaca. Yang kedua Al-Qur'anul Qadim. Lah niku kados pripun? Nggih. Yang ketiga hakikat anak soleh Gus. Kula melihat YouTube-nya Guson niku doa anak soleh yang sampai kepada orang tuanya, yaitu adalah doa anak yang pernah sampai atau pernah bertemu kepada Allah. Terus saya kayak menyimpulkan sendiri Gus, nek aku urung iso ketemu karo Gusti Allah, berarti selama iki aku kirim Fatihah marang kedua orang tuaku atau kepada orang tuaku yang sudah kabundut, berarti lah gak sampai yo. Saya sampai seperti itu ya Gus ya. Nggih. Yang keempat, Nggih, mboten napa-napa. mumpung ketemu Gus saya. Karena saya melihat YouTube itu penasaran terus. Terus yang selanjutnya itu yang di ayat Al-Isra, saya lupa Gus. Karena Allah itu kan tidak terbatas nggih. Apakah dari semua agama itu orang bisa wusul Gus? Ngonten. Nggih. Nggih. Sampun Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya lupa 4 pertanyaan mohon diingatkan Pak Bu. Pertanyaan pertama terkait masalah merasakan. Ketika si suami dawuh, teruskan Bu, nanti Allah sendiri yang akan menarik ruhaniyahmu untuk bertemu Allah. Memang benar Pak Bu, tugas kita itu tidak menuntut supaya lekas ditemukan Allah, enggak. Tugas kita fa'buduh. Tugas ruhaniyah adalah hanya menyembah Allah. Di dalam tingkat menyembah pada Allah, si A dengan si B juga nggak sama ruhaniyahnya, nggak sama. Makanya ada istilah ahli hijab, ada istilah ahli syuhud. Nah, ketika jenengan masih di su'aul basyiroh, merasakan semuanya itu yang berperan Allah, belum ditaruh di ainul basyiroh bertemu, jangan gelisah, jangan sedih. Tetap iku pancarkan
Sebab su'aul basyirah itu diteruskan pada hakikatnya untuk meningkatkan volume cahaya makrifat Allah. Cahaya makrifat Allah itu akan menyala di dalam hati seseorang, yang seseorang itu yang dikehendaki Allah. Hanya yang dikehendaki Allah, hanya yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang sudah selalu terus menerus menjalankan zikir tersebut. Nanti ada tandanya, Bu, kalau di Ainul Basyirah. Apa? Ruhaniyah sampean iku ngebleng. Tahu ngebleng ya? Ruhaniyah sampean iku gemeter. Maksudnya gemeter, lalai, dilalaikan Allah dengan apapun selain Allah. Lalai sudah, dirinya sendiri lalai. Iku ruhaniyah, kan sudah fana. Ainul Basyirah kan sudah kefanaan diri sendiri. Berarti kita kembali, asal tidak ada kembali tidak ada. Itu Ainul Basyirah. Pertanyaannya, apakah akal juga dilalaikan? Lihat Pak Bu, apakah Allah meletakkan di khos apa khawasul khawas? Kalau diletakkan di khos, mohon maaf, jangan takut tapi sampean. Waktu jenengan ruhaniyah sudah ditarik ke Ainul Basyirah, lali awai, aku mang sarungan opo enggak dilepas, melaku udo. Iki khos lho Pak. Tapi gak ngerti nek dheweke udo, karena dheweke iku sudah tidak almarhum almaghfurlah yang langsung saya lihat di depan saya, Mbah Ut Pagerwojo. Ada yang kenal Mbah Ut Pagerwojo? Beliau kalau nggak salah sekitar tahun 74-75 bersama Mbah Hamid. Tahu Mbah Hamid? Itu ada di Masjid Abah, disuruh Abah untuk khutbah. Habis khutbah sholat, habis sholat mesti jamaahnya itu diajak manakiban. Di dalam manakib ada makom Pak. Ketika makom, beliau sendiri mulai apa iki jeneng? Kopiah. Beliau mboten kopian, apa nah? Nggih ngeten iki lho. Blangkon ngono ah, ya wis blangkon. Kelambi sarung dilepas Pak. Jadi telanjang bunder beliau sambil seperti biduan ini lho. Ayo, gak modar syariat sampean sampai aku. Karena beliau ditaruh khos, baik ruhaniyah hatinya atau akalnya lepas sudah. Itu khos. Kita nggak bisa bicara apa-apa. Menyalahkan juga nggak bisa. Seperti anak kecil nih lho Pak, umur 3 tahun, lari-lari udan-udan muda. Izin mboten? Mboten. Karena belum berakal. Seperti jenengan tidur tidak bermimpi, eling mboten dengan perkara apapun. Seperti itu. Bahkan habis tidur aja sampe ingat ngipi apa, mboten seberap. Udah. Yang kedua, ketika ruh ditarik Allah di Ainul Basyirah, diletakkan di khawasul khawas. Apa itu? Ruhaniyah sampean dilalaikan selain daripada Allah dalam hal apapun. Aku nih dewe gak ruh, tapi akal
tasik fungsi. Hablum minan nas tasik berjalan. Niku khawasul khawas. Sehingga dia keluar kemanapun, ya seperti ini biasa, tidak ngomong sambung dan lain sebagainya. Tapi ruhaniyahnya nggak bisa sambung. Sambungnya ruhaniyah hanya pada Allah. Pada Allah. Facebook berarti kesimpulannya dari pertanyaan dos pundi kula niki, teruskan zikir itu, tali Allah itu pegang semampu panjenengan. Wis 1 2 apa mang anak soleh napa berarti intine takok Al-Qur'anul Qadim lah ngoten nggih. Bapak Ibu, anane anak sebabe anane wong tuwa. Iki syariat lho nggih. Syariat. Adanya anak iku karena adanya orang tua. Iki kalau tak ngomong syariat disi. Kalau bapak mbok tidak ada, munculkah anak? Tidak. Masuk akal nggih? Iki syariat. Berarti anak itu adalah manifest dari kedua orang tua. Wis. Al-Qur'anul Karim yang kita baca kelihatan tulisan secara fisik itu ada sesuatu yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohir. Dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bersifatkan muhakkamah, juga ada yang bersifatkan tafsir mutasabbihah. Yang muhakkamah yang apa? Yang jelas-jelas secara syariah. Contoh niki, ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman, kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa. Berarti syariate fisik iki di dalam sasi Ramadan wajib puasa. Jelas nggih? Jelas. Di situ ada makna mutasabbihah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa bagimu seperti orang-orang sebelum kau. Siapa orang sebelum kau itu? Udah, mbuh bapak, mbuh embah, mbuh umat. Nek ngomong umat, sebelum umati kanjeng Nabi Muhammad iku umati sapa? Sama. Endi yang dimaksud mutasabihatnya puasa? Ruhaniyah. Ya. Mana Al-Qur'anul Kadimnya? Ruhaniyah, harus puasa. Puasa dari apa? Dari kesenangan dunia. Ini yang dimaksud birriyadati wal adhkar. Wajib ruhaniyah itu selalu menjaga jangan sampai kemasukan hubbus syahawah dengan cara berzikir. Ini syaratnya wonten mriku. Cuman kebanyakan kita itu hanya melakukan puasa secara syariat. Apa yang terjadi kata Rasul? Besok itu ada umatku poso tuas luwe, tuas ngelak. Ngapunten, gak oleh apa-apa sebab sering maksiat. Itu yang dimaksud maksiati ruhaniyah kita pada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita ketika beriman terhadap selain Allah itu sebetulnya maksiate hati. Gak terasa kita. Subhanallah. Itu Al-Qur'anul Qatimnya Pak Bu.
Mana tertulis? Di mana Al-Qur'anul Qadim itu hanya di dalam hatinya hamba yang sudah sampai pada Allah. Akhirnya bisa menerjemahkan maksud daripada ayat ini tadi. Secara syariat jasad ini kongkon poso. Secara rohani, secara hakikat ruhaninya ini harus puasa juga. Puasane wong khos ambek puasane wong am iku gak podo. Puasane wong am umum kita mencegah makanan dan minuman pada waktu yang ditentukan. Tapi puasane wong khos, puasane wong sing sudah ma'rifat Allah, tidak hanya itu. Apa ruhaniyah? Menjaga jangan sampai nafsu itu memperbudak kita lagi. Otomatis kata Rasul, buatlah terus pagi, sore, malam untuk berzikir. Wes. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu memancarkan sinarnya berupa Al-Qur'anul Karim. Tapi mana dibahas? Enggak pernah dibahas, enggak pernah. Mengapa di dalam hukum syariat siapa yang mengandung hadas kecil maupun besar tidak boleh memegang Al-Qur'an? Tak gitu tak? Sama. Secara mutasabihatnya siapa yang ruhaniyahnya masih ada penyakit, nggak akan mungkin Allah menaruh Al-Qur'anul Qadim di situ, nggak mungkin. Kecuali ini sudah tidak mengandung hadas, baru nyatalah Al-Qur'anul Qadim. Apa sih Al-Qur'anul Qadim? Wahyune Allah tanpa dinulis ning bisa diwa. Ya kuwi wejangane guru kang was ditancepaken ing jero. Guru waskita itu bukan guru yang tahu, oh iki engkau gak udan, oh iki engkau udan. Bukan itu. Waskita itu bukan yang dimaksud tahu atas semua akan yang terjadi. Enggak. Waskita itu waspada setiap saat waktu. Dia itu waspada akan datangnya hawa nafsu. Akhirnya setiap kali apa aktivitas yang ada pada beliau tidak ada unsur daripada hawa nafsu. Wes, yang kedua. Yang ketiga, anak soleh aman. Anak soleh. Betul Bapak Ibu, soleh itu bagus. Bagus itu ada dua pandangan. Ada bagus di mata manusia, sebab perilaku jasad kita api di mata orang lain. Contoh Pak, saya itu ditakdirkan Allah jadi orang yang kaya uang. Tetangga hutang, teman hutang, siapapun hutang. Tapi yang saya hutangkan uang laki-laki, bukan uang perempuan. Paham maksudku lah? Utang 1000 balekno ya tetep 1000. Entah saulan setahun tetep 1000. Ketika saat dibangsulakan 1000 dalam jangka 1 tahun, saya bilang, Bu, pun tak terima nggih, tapi tolong pun sampean damel maneh niki mboten kula utangno, sampean lah masih butuh toh. Wis, melihat orang seperti itu api apa elek? Jelas api. Gitu? Api. Siapapun melihat orang pasti bagus. Wis. Kita melihat seseorang setiap waktu ada di masjid, di musola, ngadani, yo ngomati, bahkan ngimami sendiri. Wis tah, siapapun kita melihat perilaku mereka, dia mesti mengatakan api. Wis ora tau ngrasani wong. Penggawean ini masjid iktikaf maca Quran, salat iktikaf maca Quran, salat. Mesti orang lain melihat orang bagus.
Tapi ntar dulu, ruhanianya bagaimana? Sebab kadang-kadang kita itu melakukan kebagusan secara fisik karena pingin dilihat orang lain. Terlepas pingin dilihat orang lain sudah tidak ada. Kadang-kadang terselip di dalam hati kita itu ingin dimasukkan Allah surganya, pingin mendapatkan pahala yang lebih besar. Ada seperti itu. Padahal sudah dikatakan lillahi ta'ala, niatnya terakhir ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya karena Allah, semua kalau tidak Allah yang af'alnya, mengaf'alkannya, diri kita tidak bisa melakukan. Lah, iku sik kaya ngono, berarti pandangannya Allah sik jelek. Walaupun pandangan manusia itu bagus. Wis. Yang kedua, ada pandangan Allah bagus, Pak. Mana? Barometernya bagus. Ruhaniyah sampean kalau sudah ditarik Allah di dalam makrifat Allah tondone ruhaniyah jenengan sudah tidak mengakui dirimu yang melakukan sholat yang apapun, bahkan dalam dirimu menetapkan semua yang melakukan adalah Allah, maka itulah makrifat dan itulah yang diterima oleh Allah. Dibuka di dalam makalah Ibnu Athaillah pasal berapa mengatakan gini, jangan kau kira amalia sedikit yang disertai makrifat pada Allah itu kau anggap sedikit. Jangan kau anggap itu ringan. Bahkan ini lebih berat bobotnya, lebih banyak timbangannya daripada amalia sebanyak apapun tapi tidak didasari hati makrifat dateng Gusti Allah. Di dalam kitab Ndek-ndekan Bidayatul Hidayah tentang sholat memakai siwak, lebih baik 2 rakaat bersiwak daripada 70 rakaat tidak berpakai siwak. Iku syariate siwak rupa ngeten iki. Hakikatnya siwak itu untuk membersihkan, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Siwak. Maksud hakikatnya mutasabihat, atimu siwakono, bersenono penyakit kuwi mau. Itu loh maksudnya. Berarti kudu makrifat pada Allah. Yang keempat, berarti dulu aku kirim Fatihah tidak nyampe ya, tak jawab. Sampean tersinggung mboten kula jawab? Jawab saya manakala dari sisi syariat muga-muga diterima. Nah, muga-muga kan belum tentu, Pak. Lah ngoten nggih. Tapi kalau jawab saya dari sisi hakikat, saya pastikan hubitot a'maluhum wa malahum min nasirin. Hubitot aibatolat, ditolak. Karena apa? Kita tidak menghadap terhadap sesungguhnya yang dihadap. Wis, sampean gak ada yugo, coba yugo sampean digengken jaluk nang sampean, jaluk nang sampean, tapi ambek minggu ngeten. Dan atau ngutil barang sampean, kira-kira sampean sebagai wong tua ya napa? Ya Allah, kita yang sudah pernah punya anak kayak diremet-remet dodo niki. Lah ngoten nggih? Subhanallah, tidak jauh daripada itu Allah juga begitu, Pak. Estu. Fa aina man tuwallu, mestinya kau mengarahkan wajahmu terhadap wajah Allah. Mestinya begitu. Berarti makrifat maksudnya. Wis nek pun semerap jawabane, untuk ke depan lakukanlah kirim donga iku dengan disertai hati makrifat pada Allah. Mengapa kita tahlilan itu ngundang kok tonggo-tonggo akeh, kok gak kiwa tengen loro ae telu, biar nggak banyak-banyak berkat yang diberi.
Iku sebetulnya Pak Bu, barangkali yang sana ada waline Allah. Ngapunten deh, waline Allah tidak harus punya pondok, punya pengikut, selalu ngalor ngidul penggaweannya berceramah. Enggak, bisa jadi dia menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi guru, menjadi apapun. Allah bisa meletakkan kekasihnya seperti itu. Makanya kita undang yang banyak itu, barangkali ada salah satu waline Gusti di situ loh Pak. Paham ya? Oke. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jam 12 kurang 5 menit. Kita besok juga ada aktivitas lain. Semua yang diberikan Allah awal sampai akhir semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi baik datang kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah fi umuri wa afina umuri dunya wa umuri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.